Halo para manusia yang masih hidup di sana, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel saya. Channel yang baru saja dibuat kemarin, yang dimana channel ini bernama Wakil Film. Channel ini dibangun untuk mewakili alur-alur cerita film yang menurut tim Avenger patut untuk diceritakan. Oke, tanpa basa-basi lagi, di video pertama kali ini saya akan menceritakan seluruh alur-alur cerita film yang berjudul World War Z. Film ini merupakan film horor kiamat tahun 2013 yang disutradarai oleh Mark Foster dan dibintangi oleh Brad Pitt. World War Z dirilis pada 2 Juni 2013. Film ini menceritakan seluruh negara di dunia yang sudah terkena wabah, sehingga menewaskan banyak korban. Namun di tengah-tengah wabah ini, ada seorang pria ditugaskan untuk mencari vaksin di mana vaksin tersebut bisa menyelamatkan dunia. Namun cara kerja vaksin tersebut bukanlah untuk para zombie. Dan biar kita tidak lebih penasaran lagi, mari kita mulai ceritanya. Bentar dulu. Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung konten spoiler dan cekicot. Film dibuka dengan memperlihatkan dua anak yang akan membangunkan kedua orang tuanya. Ya, anak yang membangunkan orang tuanya. Jar, bukannya orang tua yang membangunkan anaknya, ini malah sebaliknya. Tapi entahlah, mungkin orang tuanya lelah habis melakukan sesuatu semalam atau apalah entahlah. Dan setelah bangun, mereka melakukan sarapan pagi. Dan pria ini bernama Gary. Gary adalah salah satu mantan karyawan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa yang disebut PBB. Di sini, Gary terlihat sambil menonton berita televisi, di mana berita tersebut mengabarkan terjadi kekacauan di sebuah kota. Kemudian, scene lalu berpindah di mana Gary dan keluarganya terjebak macet di kota Philadelphia. Entah macetnya disebabkan oleh apa, tapi yang jelas di situ macetnya sangat parah. Kemudian Gary pun membuka radio dan mendengarkan berita bahwa terjadi penyebaran wabah di seluruh dunia. Dan tiba-tiba ada seorang polisi yang mengendarai motor dan terkena kaca spionnya Gary. Kemudian Gary pun keluar dan melihat terjadi kekacauan di depan, dan Gary pun masuk ke dalam mobil. Datang seorang polisi lagi dari belakang mengatakan, keluar dari mobil dan pergilah. Tiba-tiba mulu anjir dari tadi anjir stop. Tiba-tiba sebuah truk besar dari belakang menabrak polisi tersebut dan semua mobil-mobil macet yang ada di situ. Lalu Gary pun menggunakan kesempatan itu dengan mengikuti truk tersebut dari belakang. Sampai akhirnya mobil Gary pun ditabrak oleh mobil lainnya. Tapi untungnya Gary dan keluarganya tidak apa-apa. Kamera berpindah dan menunjukkan kota tersebut sudah dipenuhi zombie dan menyerang manusia. Gary dan keluarganya pun lari, entah mau kemana tapi tetap hanya bisa berlari. Ya berlari lah bego, emang kamu berdiam di situ dimakan zombie gitu ha? Di tengah-tengah lari, Gary sempat melihat seseorang tergigit oleh zombie, lalu korban tersebut langsung berubah menjadi zombie juga. Kemudian Gary dan keluarganya pun pergi mengendarai mobil yang didapatkannya di jalan. Kamera berpindah lagi yang menunjukkan pemandangan kota yang sudah hancur balau dari sebuah helikopter. Di perjalanan, anak Gary tiba-tiba kambuh asmanya. Mereka pun mau gak mau harus mencari obat untuknya. Kemudian, Gary mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Jelly. Gary pun langsung meminta bantuan Jelly untuk menjemputnya, dan Jelly pun mengiyakannya. Sampailah mereka di kota New York. Mereka pun berhenti di sebuah supermarket yang sudah kacau balau. Mereka masuk dan mencari obat dan makanan-makanan yang mereka butuhkan. Setelah mereka keluar, mobilnya hilang di bawah orang. Istri Gary tiba-tiba menunjuk sebuah apartemen. Gary pun langsung mengabari Jelly untuk menjemputnya di apartemen tersebut. Namun Jelly di sini mengatakan bahwa dia hanya bisa menjemput keluarga Gary pada saat subuh. Scene pun berpindah ke seorang kakek yang sedang duduk santai dan minum. Entah itu siapa, mungkin itu tunawisma atau apa, entahlah.
Mereka pun melewati kakek tersebut, dan kakek itu pun minum lagi. Anjir nih kakek santuy amat, hidup mulu kek, minum mulu dari tadi lu kek. Nggak tahu kota lagi kacau balau begini lu mah santai anjay. Seterusnya, para zombie pun melihat dan mengejar Gary dan melewati si kakek itu lagi. Dan di sini terlihat bahwa para zombie itu tidak menyerang si kakek itu. Entah kenapa dan siapa si kakek itu masih tanda tanya. Mungkin dia adalah si Hokage ketiga yang ada di desa Konoha mungkin. Setelah itu, Gary menemukan satu rumah yang masih ada orang di dalamnya. Mereka pun langsung masuk ke dalam, dan ini adalah Thomas. Di sini terlihat Thomas tidak mengerti bahasa Inggris. Namun tenang, karena Thomas mempunyai anak yang bisa berbahasa Inggris, dan dia adalah Tommy. Di sana, Gary dan keluarganya beristirahat sejenak sampai waktunya akan subuh. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke atas apartemen di mana teman Gary akan menjemputnya. Dan di sini Gary berencana mengajak Thomas dan keluarganya ikut, namun Thomas menolaknya. Kemudian saat waktu tiba, Gary dan keluarganya langsung menuju ke atas loteng. Di sisi lain, kamera menunjukkan Thomas hendak selesai mengunci pintu kamarnya, namun tiba-tiba terdengar suara gebukan pintu dari luar. Kemudian di sisi lain, Gary pun sudah sampai di tangga manual yang akan menuju ke atas loteng. Ketika Gary mengecek jalan tersebut, tiba-tiba muncul seekor zombie dan menyerangnya. Gary pun menembak zombie tersebut dan langsung membawa keluarganya naik ke atas. Di tengah jalan, Gary kesulitan untuk melawan para zombie. Gary diserang oleh satu zombie hingga air liur zombie tersebut mengenai wajahnya. Dan tiba-tiba muncullah Tommy dari belakang menembak zombie yang tengah menyerang Gary. Di sini menunjukkan bahwa hanya ada Tommy saja, itu berarti gebukan pintu tadi adalah para zombie yang menyerang keluarganya Tommy, hingga orang tuanya Tommy tewas dan meninggalkan Tommy saja. Sampai di atas, Gary hendak ingin melompat ke bawah karena dia pikir telah mengenai air liur zombie dan berpikir akan berubah menjadi zombie. Namun ternyata tidak. Akhirnya jemputan pun datang dan mereka pun diselamatkan. Lalu scene pun berpindah di mana mereka sudah sampai di sebuah kapal tentara yang di situ ada temannya Gary yaitu Jelly. Di saat Gary menemui pemimpin kapal tersebut, pemimpin itu pun menugaskan Gary untuk menyelidiki kasus wabah ini. Karena dia tahu bahwa Gary dulunya adalah seorang karyawan yang bekerja di PBB. Awalnya Gary menolak permintaannya, namun pemimpin itu mengancam akan mengusir Gary dan keluarganya jika tidak bekerja. Karena semua orang yang mengungsi di kapal itu harus bekerja keras untuk melindungi keluarganya. Dan karena tidak ada pilihan lain, Gary pun mau nggak mau menerima tugasnya. Adegan kemudian berpindah di mana Gary berpamitan dengan istri dan anak-anaknya. Lalu setelah itu, misi Gary pun diluncurkan. Dan tujuan pertama mereka adalah Korea Selatan, yang dimana wabah virus itu pertama kali menyebar. Sampai di sana, Gary dan timnya disambut oleh tentara-tentara yang ada di situ dan membawa mereka ke markas. Dalam markas, Gary dibawa dan ditunjukkan beberapa fosil manusia dan ternyata itu adalah fosil manusia yang paling pertama terkena virus. Yang ceritanya seorang pasien yang telah meninggal dunia dan tiba-tiba hidup kembali lagi dan menyerang dokternya. Setelah Gary mengetahuinya, Gary dan timnya pun bergegas kembali ke pesawat dan melanjutkan misi keduanya, yang tujuannya adalah menuju ke sebuah negara yang masih aman, dan negara tersebut adalah Israel. Kabarnya di Israel terdapat kota yang masih aman. Sampailah di sana, Gary disambut oleh presiden yang ada di situ dan dikawal oleh tentara-tentara sana. Dan perkenalkan, ini adalah nggak tahu siapa namanya, di sini nggak disebut namanya, dan karena dia botak, jadi kita sebut saja dia si botak. Dia ini agak cukup penting sih di film ini, karena seterusnya dia akan menemani Gary di perjalanan untuk mencari vaksin sampai di akhir film. Lanjut, presiden sana pun membawa Gary di suatu tempat atau banteng yang telah dibangunnya.
Di dalam sudah banyak orang yang telah mengungsi. Lalu scene pun berpindah sampai di adegan seorang wanita yang akan bernyanyi dan diikuti oleh semua orang yang ada di dalamnya. Lalu kamera pun berpindah ke zombie yang ada di luar. Bahwa para zombie itu mendengar suara nyanyian tersebut. Hingga zombie-zombie itu pun menghampiri banteng itu dengan rame. Saking banyaknya, terbentuklah setumpulan para zombie dan mereka pun berhasil masuk ke dalam. Gary dan timnya pun lari menuju ke helikopter. Di perjalanan, Gary sempat melihat dari jauh ada seorang anak yang tidak diserang para zombie itu. Entah dia ini siapa, tapi yang jelas anak itu berkepala botak. Mungkin dia ini adiknya si Saitama atau siapalah, entahlah, hanya mak-mak tukang gosip yang tahu. Lanjut. Gary dan timnya pun diserang oleh zombie. Dan tentara-tentara yang mengawal Gary semuanya meninggoy dan hanya menyisakan si botak saja. Pada akhirnya, si botak pun mengenai gigitan zombie. Tanpa lama-lama, Gary langsung mengambil pisau yang ada di sakunya si botak, langsung mengamputasi tangannya si botak. Singkat cerita, mereka pun selamat dengan menumpang pesawat yang ada di bandara situ. Di dalam pesawat, Gary menelpon Jelly dan mengabari bahwa Israel telah hancur diserang oleh para zombie. Dan Jelly menugaskan kepada Gary bahwa misi selanjutnya atau yang terakhir adalah di WHO. Lalu Gary pun menyuruh si pilot untuk menuju ke sana. Dan di dalam perjalanan, scene menunjukkan seekor anjing yang menggonggong ke pramugari yang ada di belakang kabin. Anjing itu menggonggong kepada pramugari bahwa mengkodekan jangan membuka lemari yang ada di situ. Sepertinya anjing tersebut telah mengetahui ada sesosok yang aneh di dalam lemari itu. Namun, pramugari pun menghiraukannya karena tidak mengerti. Dan akhirnya, pramugari tersebut membuka lemari tersebut. Dan tiba-tiba, muncullah seekor zombie dan langsung menyerang pramugari tersebut. Dan adegan berpindah kepada Gary yang tengah ingin mengecek ke kabin belakang karena mendengarkan hal-hal yang aneh dari belakang kabin. Setelah Gary mengetahuinya, Gary pun hendak bingung, karena di belakang kabin semua penumpangnya telah meninggoy dan menjadi zombie. Namun di sisi lain, Gary mempunyai ide untuk menyusun semua koper-koper yang ada di kabin tersebut dengan tujuan untuk menghalang pintu tersebut dari belakang kabin ke kabin depan. Penumpang yang di kabin tersebut pun membantu Gary. Namun salah satu penumpang dengan tidak sengaja menjatuhkan koper hingga menimbulkan suara. Dan para zombie pun langsung menyerang orang-orang yang ada di kabin tersebut, termasuk Gary. Sampai ketika Gary melihat ada sebuah granat yang ada di kantongnya si botak. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Gary pun langsung mengambilnya dan meledakkannya di kabin tersebut. Lalu, granat tersebut pun meledak dan melubangi kabin pesawat. Sampai pesawat tersebut hilang keseimbangan, lalu pesawat itu pun terjatuh dan terjadilah kecelakaan. Setelah itu, kamera menunjukkan Gary yang ternyata masih hidup. Namun, dia mengalami luka perut yang tertancap oleh serpihan pesawat itu. Gary pun mengecek keadaan sekitar. Dan tiba-tiba, muncul seseorang dari belakangnya Gary yang ternyata itu adalah si botak. Wah, gila tentara satu ini. Fisiknya kuat banget, sumpah. Udah tangannya hilang satu, kecelakaan dari pesawat, botak, hidup lagi. Memang salut gue sama lu, Neng. Lanjut, karena tujuan mereka sudah dekat, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, mereka melewati kota yang ternyata masih ada manusia yang hidup dan belum terinfeksi oleh virus. Singkat cerita, sampailah mereka ke tujuan, yaitu lab atau laboratorium WHO. Sampai di depannya, ternyata pintu tersebut terkunci dan Gary pun tiba-tiba pingsan. Lalu adegan berpindah ke Gary yang sadar dari pingsannya, dan dia sudah berada di dalam lab itu. Lalu, Gary pun bertemu beberapa orang yang ada di dalam. Mereka pun nampak bingung, siapa sih si Gary ini? Dan Gary pun langsung bertanya, di mana sih si botak? Saya datang dengan dia, apakah dia selamat? Dan sudah berapa lama sih saya pingsan? Pria itu pun menjawab,
Gary sudah tidur selama 3 hari dan tidak berkata si botak itu selamat atau tidak. Oh iya, hampir lupa. Perkenalkan, pria ini nggak tahu siapa namanya, tidak tertulis, jadi kita sebut saja dia si Sukimin. Kenapa saya menamainya si Sukimin? Karena nanti kalian tahu lah kenapa. Oke. Lanjut, si Sukimin langsung mengajukan pertanyaan. Siapa Anda? Kenapa Anda kemari? Dan untuk apa Anda kemari? Terus apa benda ini dan bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Sambil menunjukkan radionya si Gary. Gary pun menyuruh Sukimin menggunakan alat itu dan memanggil kontak yang ada di dalam. Kemudian sambunglah komunikasi Gary dan Jelly. Ketika Jelly mendapatkan telepon dari Gary, dia pun tampak senang karena Jelly pikir Gary sudah 3 hari tidak ada kabar dan menyangka Gary sudah tidak selamat. Setelah itu, Sukimin dan yang lain telah mengetahui siapa si Gary dan apa misinya setelah melakukan komunikasi dari Jelly. Kemudian scene berpindah di mana si botak menghampiri si Gary dan mereka pun melakukan diskusi sejenak. Di sini Gary mengatakan bahwa ada vaksin yang bisa menyelamatkan dunia. Salah satu pun menjawab, tidak mungkin, karena kita tidak bisa menyembuhkan orang yang sudah mati alias zombie kembali seperti manusia. Lalu Gary menjawab, kita tidak menyelamatkan mereka, tapi justru melawannya. Sukimin lalu bilang, hah? Apa maksudnya? Di sini si Sukimin berpikir jumlah manusia sekarang tidak mungkin bisa melawan mereka. Karena kondisi sekarang manusia hanya sisa 10% saja dan sisanya para zombie. Gary langsung tiba-tiba mengatakan, kamuflase. Mereka pun bingung. Dan kalian mungkin juga bingung kan? Apa itu kamuflase? Oke, saya jelasin. Kamuflase adalah suatu metode yang memungkinkan sebuah organisme atau benda yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti seragam tempur yang motifnya loreng pada tentara modern. Jika prajurit tentara tersebut memakai seragam tempur motif loreng, otomatis musuh akan sulit untuk melihatnya. Ya, contohnya seperti itu. Begitupun seperti di adegan sebelumnya, yang menunjukkan si kakek Hokage ketiga atau adiknya Saitama yang dilewati oleh para zombie itu dan tidak menyerangnya sehingga para zombie itu seperti tidak melihat apa-apa. Jadi, cara kerja vaksin tersebut adalah seperti kamuflase yang barusan saya jelasin. Oke, di sini sudah paham ya? Lanjut. Kemudian mereka mengatakan bahwa hasil semua vaksin yang telah diuji berada di lantai bawah. Dan itu mustahil untuk pergi ke sana, karena mereka harus melewati para zombie yang ada di sana. Namun, anjir, suara apa itu? Namun Gary pun memaksa tetap untuk pergi dan melewati para zombie itu. Dan rencana pun disusun. Mereka bersiap untuk pergi dan di sini yang pergi ada 3 orang saja, si botak, si Sukimin, dan Gary. Oh ya, di sini saya hampir lupa bahwa para zombie tertarik pada suara. Jika terdengar suara, para zombie akan menyerangnya. So, di sini mereka menggunakan senjata tanpa suara. Namun si botak membawa salah satu senjata jika keadaan memaksa, katanya. Lalu rencana pun berjalan. Ketika mereka keluar dari ruangan sembunyi, si Sukimin tidak sengaja menendang minuman kaleng yang ada di lantai dan itu menimbulkan suara. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Hais, gimana sih lu, Min? Baru aja awal perjalanan, lu udah nimbulin suara aja, Min. Lanjut, sampailah mereka di sebuah jalan yang di situ terdapat banyak ruangan yang ada beberapa zombie di situ. Ketika mereka melewatinya, si Sukimin dengan tidak sengaja lagi menginjak serpihan kaca dan menimbulkan suara lagi. Dan untungnya lagi, masih tidak terjadi apa-apa. Anjir nih si Sukimin, kesel juga gue lama-lama, anjir. Oke, lanjut. Setelah itu, mereka melihat ada sekumpulan zombie yang berada di dalam ruangan. Dan mereka mau nggak mau harus melewatinya, karena itu jalan satu-satunya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya melewatinya dengan pelan. Setelah itu, mereka menemukan jalan yang sepi. Namun, tiba-tiba muncul seekor zombie dari ujung jalan. Tapi di sini zombie itu tidak melihat mereka dan mereka pun tidak menimbulkan suara. Akhirnya mereka memutuskan untuk ambil jalan lain yaitu tangga darurat. Setelah mereka turun ke bawah, di sana pun ada zombie juga. Namun lagi-lagi zombie itu tidak melihat mereka karena zombie itu menghadap ke sebelah berlawanan. Gary pun menyuruh mereka untuk jalan pelan-pelan dan ke belakang. Dan
Tidak disangka tongkatnya si Sukimin mengenai kotak besi yang ada di jalan. Sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. Anjir, ini si Sukimin dari tadi dia yang ini. Kesel bener gua, beban aja nih orang sat. Sumpah kesel banget gua, anjir, emosi juga gua nih. Lanjut. Kemudian tanpa basa-basi lagi, si botak langsung menembaki zombie yang ada di dekat Gary. Lalu para zombie pun mendengar dan langsung mengejar mereka. Sampai di mana mereka berpisah dengan Gary sendiri. Di sini Gary dengan lincahnya menjebak dan membunuh salah satu zombie tersebut. Setelah itu muncul lagi satu zombie dari samping dan menyerang Gary. Di sini Gary dengan berani tidak untuk lari melainkan melawannya hingga akhirnya Gary pun berhasil membunuhnya. Kemudian Gary langsung segera menuju ke lab tujuannya. Di sisi lain si Sukimin dan si botak pun berhasil kembali ke ruangan sembunyi mereka. Lalu kamera berpindah ke Gary yang akhirnya sampai di lab tersebut, namun pintunya terkunci. Gary sempat ingin memecahkan pintu kacanya, namun tiba-tiba telepon di samping Gary berbunyi. Dan itu adalah temannya yang sedang pantau si Gary dari kamera CCTV. Dia memberitahu Gary kode pintunya dan akhirnya Gary berhasil masuk ke dalam. Di dalam, Gary mengumpulkan semua vaksin yang ada di situ. Setelah selesai, Gary langsung ingin kembali. Namun ketika sampai di pintu, ada salah satu zombie yang telah di luar pintu. Gary pun bingung mau buat apa. Beberapa saat, Gary mengambil kertas dan menulis, "Tell my family I love them." Yang artinya, katakan kepada keluarga saya mencintainya. Dan menunjukkannya ke kamera. Setelah itu, Gary menyuntikkan salah satu vaksin yang telah Gary pilih sekian lama. Setelah beberapa saat menunggu, Gary pun dengan beraninya membuka pintu dan ternyata vaksin tersebut berhasil bekerja di dalam tubuhnya Gary. Ini menunjukkan bahwa vaksin itulah yang selama ini mereka cari. Scene lalu berpindah di mana Gary dengan santuinya berjalan dan menuju kembali ke ruangan sembunyi mereka dengan membawa vaksin tersebut. Lalu adegan berpindah ke Gary dan si botak di mana mereka meninggalkan lab itu. Dan akhirnya Gary pun pulang dengan selamat dan bisa bertemu dengan keluarganya. Di sisi lain, scene menunjukkan tentara yang mengirim vaksin tersebut ke seluruh dunia. Sehingga manusia mampu untuk melawan para zombie. Dan film pun selesai. Ending yang cukup sangat menegangkan. Halo para manusia. Bagaimana filmnya? Di film ini untuk saya pribadi sendiri cukup menarik dan menegangkan sih. Namun masih ada sedikit tanda tanya dari saya di mana film ini tidak menceritakan dari mana atau asal-usul wabah virus tersebut. Melainkan hanya menceritakan seorang pasien yang sudah meninggoy dan bangkit kemudian menyerang si dokternya. Dia tidak menceritakan bagaimana pasien itu bisa meninggoy atau terkena apa gitu kan. Tapi cukup oke lah untuk saya pribadi sendiri. Bagaimana dengan kalian? Atau ada yang sudah nonton dan sudah ada yang tahu virus tersebut dari mana? So, jika ada yang tahu, boleh tinggalkan komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang ingin merequest cerita film lain, teman-teman boleh tuliskan judul film tersebut. Jika cocok menurut tim Avenger, insya Allah pasti akan kami buat videonya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara like, share, dan subscribe. See you di next video.